Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembuatan PPT yang berjudul Daya dan Konsumsi Bahan Bakar Mesin Diesel Injeksi Langsung Berbahan Bakar Solar atau sampai minyak jarak. Sini saya sebagai penjelas pada slide pertama. Nama saya Nur Alim, NIM 200211028, kelas 5C. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Indra Anjasmoro untuk slide kedua, dan slide ketiga akan dijelaskan oleh Dani Agus. Oke, untuk mensingkat waktu, saya akan jelaskan di sini. Di sini sebelum memasuki materi, kita masuk abstrak terlebih dahulu. Abstrak adalah sebuah kebutuhan bahan bakar solar semakin meningkat akibat peningkatan volume kendaraan. Sifat bahan bakar solar yang tidak bisa diperbarui memicu untuk mencari solusi bahan bakar yang dapat mengganti bahan bakar solar. Minyak jarak dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar solar. Minyak jarak dapat diproduksi dengan mudah melalui biji pohon jarak. Akan tetapi, nilai kalori yang rendah daripada solar mengakibatkan daya mesin lebih rendah dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar tanpa minyak atau minyak jarak. Daya mesin tertinggi terjadi pada bahan bakar tanpa campuran minyak jarak sebesar 25,47 kW. Sedangkan konsumsi tertinggi terjadi pada penggunaan bahan bakar campuran solar minyak jarak sebesar 0,327 kg per kW titik jam. Kata kuncinya adalah solar, minyak jarak, daya konsumsi bahan bakar. Pendahuluan solar. Solar adalah bahan bakar yang diproduksi dari proses destilasi dari minyak mentah. Bahan bakar solar termasuk bahan bakar yang tidak diperbarui. Bahan bakar solar memiliki titik didih antara 250 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Bilangan stana 43, titik nyala 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan tingkat kekenalan antara 2 sampai 5 M titik pas. Hal ini yang membuat bahan bakar solar cocok sebagai sumber pembangkit proses pembakaran pada mesin diesel. Mesin diesel banyak digunakan karena efisiensi bahan bakar yang tinggi. Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam yang proses kerjanya dengan konsep compression ignition atau tidak memerlukan busi sebagai pematik panas. Mesin diesel banyak digunakan sebagai tenaga penggerak pada kendaraan dan mesin-mesin industri. Hal ini membuat kendaraan bergerak mesin diesel terus terjadi peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistika, peningkatan kendaraan bergerak mesin diesel mencapai 52% pada tahun 2017 dibandingkan pada tahun 2012. Peningkatan volume kendaraan bermotor yang terjadi tiap tahunnya adalah kabar buruk bagi stok cadangan bahan bakar fosil solar. Kebutuhan bahan bakar fosil menempati porsi terbesar sebesar 54,4%. Disusul gas bumi sebesar 26,5%. Hal ini mengakibatkan cadangan bahan bakar fosil setiap tahunnya terjadi penurunan dan diprediksi akan menipis. Pada level paling bawah,
pada 22 tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi atau bahan bakar alternatif agar kebutuhan bahan bakar yang terus dapat dipenuhi. Minyak jarak dapat dijadikan bahan bakar alternatif karena memiliki karakteristik bahan bakar yang hampir sama dengan bahan bakar solar. Minyak jarak dapat diproduksi dengan mudah dari pohon jarak. Minyak jarak memiliki bilangan setana 41,8 dan kandungan oksigen 10,9%. Oleh karena itu, minyak jarak sangat cocok dijadikan bahan bakar pengganti bahan bakar solar. Penelitian ini mengobservasi konsumsi bahan bakar dan emisi jelaga yang dihasilkan mesin diesel injeksi langsung menggunakan bahan bakar campur solar minyak jarak. Minyak jarak yang digunakan dengan komposisi sebesar 30%. Metode penelitian dilakukan di Laboratorium Termo Fluida Universitas Diponegoro tahun 2017, menguji menggunakan mesin diesel injeksi langsung merek Isuzu tipe 4 JBI B1 yang spesifikasinya dijelaskan pada tabel 1 ini. Saya jelaskan dari tabel ini. Tipe mesin Isuzu 47B1, jumlah silinder 4, jenis vertical inline, injeksi langsung, diameter silinder 93 mm, langkahnya ini ada 102 mm, jumlah volume silinder berjumlah 2771 cc, rasio kompresi ini ada 18,2 banding 1 atau ya banding 1. Torsi maksimum sebesar 178,96 Nm. Daya maksimum sekitar 52,2 kW. Mungkin itu saja yang dari slide saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indra untuk slide kedua. Perkenalkan, saya Indra Jasmoro, kelas 5C dengan NIM 221.012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bisa kita lihat ada gambar skema pengujian penelitian. Di sini kita lihat gambarnya, ada keterangan pada gambar. Yang pertama ada mesin diesel, yang kedua ada dinamometer, yang ketiga ada injektor, yang keempat ada gas analyzer Stargas 898, yang kelima ada smoke meter, yang keenam ada mixer bahan bakar, yang ketujuh ada katup bahan bakar, yang kedelapan ada intake manifold, dan yang kesembilan ada pompa injeksi. Peralatan percobaan disusun pada gambar 1. Campuran bahan bakar yang sudah disiapkan sesuai dengan presentase komposisi bahan bakar dituangkan ke dalam mixer bahan bakar agar homogen. Katup ini dibuka untuk mengalirkan bahan bakar ke mesin diesel. Mesin diesel diatur pada putaran konstan sebesar 2500 rpm. Smoke motor OTC 495 dan gas analyzer Stargas 898 untuk mengukur emisi jelaga yang dihasilkan mesin diesel. Pencatatan dilakukan saat volume bahan bakar 100 ml terlihat kosong pada mixer bahan bakar. Selanjutnya hasil pengujian diolah menggunakan software Mix Excel 2010 dan dibuat grafik dengan bantuan software Origin 8. Presentase komposisi bahan bakar yang digunakan dijelaskan pada tabel 2 berikut. Bisa kita lihat pada tabel 2
presentasi komposisi bahan bakar. Yang pertama, kode bahan bakar S100, volume diesel 1000, cat ropanya 0. Dan kedua ada SJ30 dengan diesel 700, cat ropa 300. Adapun proporsi bahan bakar yang digunakan sebagai berikut. Tabel 3, properties bahan bakar. Yang pertama, angka setana diesel 48, cat ropa 41,8. Yang kedua ada kadar air 0,05, cat ropanya 3,16. Yang ketiga ada viskositas pada suhu 40 derajat Celcius, MPAS 2.0 sampai 5.0 dengan cat ropa 3,23. Yang keempat ada nilai kalor diesel 45,21, cat ropa 37,97. Yang kelima ada titik nyala derajat Celcius, diesel 60, cat ropa 198. Dan yang keenam ada kandungan oksigen diesel belum enggak diketahui, cat ropanya ada 10,9. Hasil dan pembahasan daya mesin diesel injeksi langsung menggunakan bahan bakar campuran solar minyak jarak. Daya adalah kemampuan melakukan suatu usaha atau kerja dalam setiap satuan waktu tertentu. Daya mekanik suatu mesin diawali oleh gerak lurus dari titik mati atau TMA ke titik mati bawah TMB selama langkah usaha dengan perantara connecting rod dirubah menjadi gerak putar crank pin pada crankshaft. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Gambar 2, daya mesin diesel injeksi langsung berbahan bakar campuran solar minyak jarak. Mempresentasikan daya yang dihasilkan mesin diesel injeksi langsung menggunakan bahan bakar campur solar dan minyak jarak. Secara umum, daya mesin diesel terjadi sering peningkatan pembebanan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume penginjeksian bahan bakar untuk mematahkan menstabilkan putaran mesin. Penggunaan bahan bakar campuran solar minyak jarak menghasilkan daya yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Agus Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok Nozzle Sonar Mechanical Engineering All 901 Januari 2020. Rendahnya nilai kalor yang terkandung pada campuran bahan bakar. Daya terendah terjadi saat pembebanan 25% menggunakan bahan bakar campuran solar dan minyak jarak sebesar 23,67 kW, sedangkan daya tertinggi terjadi pada pembebanan 100% menggunakan bahan bakar solar murni sebesar 25,7 kW. Konsumsi bahan bakar mesin diesel injeksi langsung menggunakan bahan bakar campuran solar sampai minyak jarak. Konsumsi bahan bakar adalah perbandingan banyaknya pemakaian bahan bakar setiap jam tiap daya yang dihasilkan. Di situ ada gambarnya. Konsumsi bahan bakar mesin diesel injek langsung berbahan bakar campuran solar minyak jarak. Gambar menampilkan konsumsi bahan bakar mesin diesel menggunakan bahan bakar campuran solar minyak dan minyak
jarak penggunaan bahan bakar campuran solar sampai minyak jarak menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan solar murni 100%. Rendahnya nilai kalori dalam zat rupa menyebabkan penurunan temperatur pembakaran sehingga mengurangi kualitas pembakaran dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar tertinggi terjadi pada pembebanan 25% menggunakan bahan bakar campuran solar sampai minyak jarak sebesar 0,327 kg/kW jam, sedangkan konsumsi bahan bakar terendah terjadi pada pembebanan 100% menggunakan bahan bakar solar murni 100% sebesar 0,192 kW jam. Atau 4. Kesimpulan penggunaan bahan bakar campuran solar sampai minyak jarak SC30 menghasilkan daya yang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan solar murni S100. Nilai kalori minyak jarak yang lebih rendah daripada bahan bakar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.